Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari yang cerah ini serta salawat beriringan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Padang TV yang dirahmati oleh Allah, kembali kami menjumpai Anda dalam indahnya Ramadan bersama Universitas Andalas. Dan sudah hadir di lingkungan Universitas Andalas ini Bapak Rektor beserta Ibu Dr. Weridarta Taifur, serta Wakil Rektor 3 Profesor Dr. Haji Novesar Jamarun MS, Wakil Rektor 4 Profesor Dr. Helmi MSC, serta para dekan fakultas di lingkungan UNAN, para dosen, serta para karyawan UNAN, dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Andalas. Pemirsa Padang TV yang dirahmati oleh Allah, untuk tema kita hari ini yaitu problema umat dan solusinya yang kembali akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Irwan Pritno PSI. Dan kepada Bapak Irwan Pritno kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waladzi arsala rasulahu bil huda wa dini haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallahu wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pagi yang cerah ini di berbukitan indahnya di Komplek Unan kita bisa berkumpul bersama setelah sholat subuh, dan tentunya kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, kesehatan yang ada. Tentu kita bayangkan kalau kita sakit terbaring di rumah, apalagi di rumah sakit, bukan main tidak enaknya. Dan saat ini alhamdulillah kita duduk ceria dalam keadaan sehat. Tentu ini semuanya Allah yang berikan dan kita bersyukur padanya. Dan juga banyak lagi yang lain. Apalagi mahasiswa UNAN juga harus bersyukur selalu pada Allah. Banyak teman-teman kita yang tidak diterima di perguruan tinggi negeri, banyak yang tidak diterima di UNAN, ribuan jumlahnya. Betul Pak Rektor? Ribuan, mungkin puluhan ribu mungkin yang nggak keterima. Kita satu dari mereka. Bersyukur nggak kepada Allah? Bersyukur, alhamdulillah. Jadi tidak perlu kita bermurung diri, berpucat diri karena kita lupa bahwa Allah memberikan kenikmatan yang banyak. Di antaranya bisa kuliah di UNAN. Kemudian salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah salam serta keluarga sahabatnya yang memberikan uswah, contoh dan juga qudwah toladan buat kita. Pak Rektor yang saya hormati, para pembantu rektor, wakil rektor, dan para dekan, dosen-dosen, tentu beserta Ibu, Pak Lurah juga hadir, dan tentunya para mahasiswa, mahasiswi yang dirahmati Allah dan hadirin semua yang berbahagia. Saya akan menyampaikan tausiah mengenai problema umat dan solusinya. Jadi memang kadang-kadang kita bingung ya ngelihat orang Islam itu. Kok di mana-mana tertinggal, di mana-mana gagal, di mana-mana kalah. Apalagi kalau kita bandingkan dengan negara lain di luar Indonesia yang bukan mayoritas Islam. Tentu kita bertanya, apa salahnya Islam? Kok begini jadinya Islam? Negara-negara di mana mayoritas Islam, tentu posisinya dibandingkan negara lain yang bukan Islam tertinggal di bawah. Apakah Allah meridhoi mereka yang bukan Islam sehingga mereka maju? Sebaliknya Allah tidak meridhoi kita karena kita tidak maju? Bukan, tentu jawabannya. Mungkin sederhana persoalannya adalah kita umat Islam tidak mengamalkan Islam. Nah, sementara pertanyaannya, loh Pak, kalau gitu yang maju gimana negaranya? Orang yang pinter-pinter yang bukan Islam tuh, kan dia bukan Islam dan tidak mengamalkan Islam. Kok dia bisa maju? Jawabannya, dia mengamalkan Islam.
kita tidak mengamalkan Islam. Nah itulah letak poinnya problem umat. Membuat kita mundur. Membuat kita tertinggal. Membuat kita kalah. Karena kita jauh dari Islam. Kekhilafan Islamiyah. Yang menguasai dunia sampai berabad-abad. Bahkan ada yang mengatakan sampai 14 abad. Islam sebagai superpower. Ketika itu Islam bersama rakyatnya menyatu dan rakyatnya mengamalkan Islam. Ketika jatuh kekhilafan, habis. Ketika itu pula umat Islam jauh dari Quran, jauh dari sunnah Nabi, hancur. Nah sekarang untuk membuktikan itu sederhana saja Bapak Ibu. Al-Quran menyuruh kita, ada kata-kata afala taqilun, afala tafakkarun, ulul abab, ulul ilmi, ulul absor, alam taro, ikro. Banyak lagi ayat-ayat yang menyuruh kita berpikir, berakal. Rasulullah juga mengatakan udbu ilma minal mahdi ilal lahdi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Tuntutan ilmu dari lahir ke liang lahat. Wajib bagi muslimin dan muslimat untuk menuntut ilmu. Itu Qur'annya ada mengatakan kita disuruh berpikir, belajar. Hadisnya ada, apa kurangnya? Untuk kita umat Islam yang merujuk pada Quran dan Sunnah, menyuruh kita belajar. Betul begitu? Sekarang saya tanya, siapakah di antara kita yang nilainya A? Pertanyaannya, belajarkah dia atau tidak? Belajar. Sekarang saya tanya, siapakah yang dapat nilainya D atau E? Belajar apa tidak? Apa urusannya? Kalau dia orang nggak Islam, kalau dia Islam, kalau dia belajar dapat, nggak belajar ya nggak dapat. Berarti siapa yang salah? Islam yang salah atau kitanya yang salah? Kita. Al-Quran jelas menyuruh kita belajar. Hadis menyuruh kita belajar. Jadi kalau misalnya ada orang Amerika maju, ada orang Jepang maju, karena dia mengamalkan Islam, apa yang dia amalkan? Gunakan otak. Dia belajar, berarti mengamalkan Islam. Karena belajar itu perintah Allah dan Rasulnya. Tapi dia tidak beriman, itu urusan lain. Allah tidak ridho, betul. Tapi secara dunia, Allah sebagai rahmatan lil alamin, memberikan rahmat kepada semua makhluknya tanpa kecuali. Apakah oksigen itu rahmat Allah hanya untuk orang beriman? Apakah rezeki itu hanya untuk orang yang beriman? Kadang kita protes, Pak itu ada orang Cina, enggak Islam, kaya, dagangnya untung gede, kita rugi mulu. Ya salahnya kita, kenapa kita tidak kerja keras? Padahal ada dalam pepatah bahasa Arab yang diambil juga dari Al-Quran, manjada wajada. Waladina jahadu fina lanah dianum subulana. Oh berikan jalan-jalan keluar bagi kita yang bersungguh-sungguh berjihad untuk apapun yang kita kerjakan. Belajar sungguh-sungguh dapat nilai A. Kerja sungguh-sungguh dapat jabatan bagus. Dagang sungguh-sungguh untung gede. Ikut perintah Allah. Nah, jadi itu misalnya kebersihan. Coba bayangin. Islam nyuruh kita bersih. Innallaha yuhibbu mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang membersihkan diri. Rasul juga menyebutkan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan dari sebagian daripada iman. Banyak lagi dalil Qur'annya, hadisnya menyuruh kita bersih. Coba kita lihat Bapak Ibu prakteknya. Di masjid, di musola kita bersih nggak WC-nya? Coba bayangin. Bapak Ibu yang pernah di luar negeri belajar sekolah, saya rasa dosen-dosen banyak nih pernah sekolah ke luar negeri. Pergi ke WC-nya tempat di sana yang umum atau apalagi yang di kantor tentunya, waduh, bisa tempat tidur. Bau, iya bau wangi. Beda sama kita baunya. Karena dikasih parfum terus, dirapikan terus, bersih. Siapa yang menjalankan Islam kalau begitu? Mereka atau kita? Mereka. Di mana-mana di negara maju, di Jepang, begitu juga. Di Australia, padahal bukan negara Islam, jangan jauh-jauh Pak, Singapura aja. Nggak ada kita lihat sampah berantakan. Kita
Apa yang merokok, main buang aja. Di Singapura merokok dibuang, langsung ditangkap sama polisi. Karena untuk menjaga kebersihan, menegakkan Islam. Orang Singapura bukan Islam. Kita melanggar Islam pada orang Islam. Jadi yang salah kita. Jalan raya, waduh kacau. Kalau ada lampu kuning, tancap gas artinya. Betul? Yang anggu-anggu ini nampaknya pengalaman naik motor. Jujur apa adanya. Kadang-kadang Pak Dekan juga begitu. Iko ambo mengajar jam 8 kurang, tancap siapa sopir taruh ya. Nah, kenapa kita melakukan demikian? Karena penegakan hukum juga nggak terlalu tegak. Di mana-mana di luar negeri udah ples, udah langsung terfoto, langsung besok keluar pajak. Dibayar nanti ketika kita ini bayar untuk STNK dan sebagainya, langsung kena denda begitu. Ada di luar negeri disiplin untuk nungguin antri saja, waduh susahnya bukan main. Negara maju, antri tertib. Kita nggak main nyelonong-nyelonong ke depan. Itu juga tidak mengikuti Islam, melanggar Islam. Hak-haknya orang dilanggar. Islam melarang melanggar hak. Orang yang udah antri duluan, dia yang dapat hak duluan. Kok kenapa kita yang belakang nyelonong ke depan? Kenapa kita nggak mau antri? Coba. Orang sana mengikuti Islam. Karena Islam itu universal. Disebutkan rahmatan lil alamin. Nah, problemnya umat, ingin saya tekankan lagi, karena dia menjauhkan diri dari Islam. Orang-orang yang berprestasi, hebat-hebat, baik di bidang ilmu pengetahuan, di bidang bisnis, di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang budaya, di bidang apapun, sebutlah. Kalau ada yang kita kenal mereka satu saja, oleh Anda, karena mereka hebat-hebat itu, walaupun dia bukan Islam, lihat karakter usaha kerja dan perilakunya. Pasti orang yang disiplin, betul? Kalau dia dagang pasti orang yang jujur. Oh Pak, nyo ndak Islam Pak, nyo jujur. Jujur milik orang dia juga. Coba kalau kita dagang nggak jujur. Sekali aja konsumen dibohongin, nggak bakal datang lagi. Tapi kenapa ada orang nggak Islam, dia jualan tiap hari, rame yang datang situ. Apa ditanya konsumen, kok Pak kasih tuh sih Pak, kan itu udah orang Islam, sih orang Islam. Jujurnya Pak, yang jual barang batuang. Yang itu Pak, yang orang awak kok, onde, otak sih banyak Pak aja. Awak tibonyo mengecek jurang lain, karena awak karena berang aja Pak aja. Tapi tibo ke situ, awak dilayani justru senyum. Senyum, sedekah, kata Rasulullah. Dia mengamalkan hadis Nabi. Kawan kita yang Islam nggak pernah senyum, cemburu terus datang konsumen. Mana ada orang mau datang? Jauh dari Islam. Nah, itu yang sifatnya internal kita, ya internal kita yang menjadikan kita mundur dan terkebelakang karena kitanya jauh dari Islam. Kenapa kitanya jauh dari Islam itu? Bisa jadi karena kita tidak belajar. Tidak belajar agama. Makanya tausiah seperti ini, atau di masjid, atau di TV juga ada tausiah, ceramah, dengarkan. Baca buku. Itu belajar. Karena selain tadi perintah belajar juga tentang tauhid, juga Allah menyuruh fa'lam annahu la ilaha illallah. Disuruh berilmu belajar tentang la ilaha illallah. Belajar. Nah itu satu. Tapi juga ada Bapak Ibu, yang sebabnya memang dari pihak luar. Yang dia pun tidak suka dengan kita. Ya dalam Al-Quran juga disebutkan ada walantardo angkal yahudu walan nasaro hatta tatabi'a milatahum. Mereka yang nggak Islam memusuhi kita. Sampai kita ikut dengan milah mereka, tata cara mereka, gaya mereka, kehidupan mereka, perilaku mereka, kepribadian mereka, pakaian mereka, style mereka, kita ikutin, milah mereka. Mereka cekoki kita. Melalui berbagai media-media yang ada untuk kemudian kita ngikutin mereka. Itu ada juga. Dan dia memerangi kita tiada henti. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum andinikum ini tahu. Memerangi kita terus, tiada henti-hentinya. Pihak luar yang nggak suka dengan Islam diperangi terus kita. Diberikan isu, diberikan persoalan, diberikan konflik, dan diberitakan macam-macam. Sehingga kita pun kadang-kala punya pikiran yang seperti mereka pikirkan juga. Misalnya,
Islam itu tertinggal. Ikut juga kita mengatakan Islam itu tertinggal, padahal kita Muslim. Pakai kerudung itu tidak wajib, pakai kerudung itu menyusahkan, pakai kerudung itu tidak enak, pakai kerudung itu tidak modern, pakai kerudung itu tidak top, tidak modis dan sebagainya. Ikut juga di pikiran kita. Padahal itu pikiran orang. Masuk ke kita sehingga kita berperilaku dengan pakaian tidak berkerudung, tidak berhijab. Gayanya juga demikian. Nah, ini juga menjadikan kita semakin jauh dari Islam. Kadang-kadang lucu kita ini. Mengikuti barat bukan positifnya. Yang begituan diikuti. Gaya hidupnya diikuti. Hedonismenya diikuti. Tapi yang kerja kerasnya, yang disiplinnya. Kita kan adin an-naseha. Dan tawasul bilhaq, tawasul bisobr. Sehingga ketika teman kita menyimpang sedikit, misalnya sholat yang enggak, kita ingetin, jangan dibiarin. Kita pun ternyata lupa, diingatin oleh teman kita. Tertidur kawan kita lupa sholat zuhur, ingetin tuh sholat zuhur. Oh, dia berpikir enggak betul, kita betulkan. Itu namanya dinasihat. Ketika kita muncul individualis, tidak mau saling menasihati, membiarkan teman, biar teman sekamar kita, teman seasrama kita, teman sekelas kita, akibat teman kita menyimpangnya di awal cuman 0, sekian derajat, lama-lama akan menyimpang sekian puluh derajat. Begitulah ketentuan sunatullahnya kalau kita udah menyimpang dari Allah dan doa. Beres. Tapi kalau kita mikirin hasil, sementara hasil kita nggak tahu, mau nilai A, nilai B nggak tahu, itu yang dipikirin. Mikirin lagi, wah nanti kuliah di mana, tamat SMA, wah nanti kerja di mana. Pikirin sesuatu yang urusannya Allah. Kenapa? Rezeki Allah yang ngasih. Ketentuan-ketentuan Allah yang kasih, bukan kita. Mau dikasih apapun terserah. Kalau kita serahkan dalam bentuk tawakal. Wasawilhum fil amr faiza ajamta fatawakal ala Allah. Kita bermusyawarah, berazam, belajar rajin, tekadkan, komitmen, kuatkan untuk kita. Tawakal dengan doa. Serahkan pada Allah. Selesai. Sehingga kita nggak perlu cemas. Karena cemas itulah yang akan mengganggu ujian. Betul kan? Awak Cameh, yang awak pelajari tadi malam, rontok semuanya. Karena kita cemas. Karena kita khawatir. Itu kan berarti juga harus kita delete pikiran-pikiran yang mendahului ketentuan Allah. Sama juga dengan kita berusaha, dagang, khawatir rugi. Ya membuat dia rugi beneran. Biarkan untung rugi Allah yang kasih, karena itu rezeki. Rasulullah mengatakan rezeki hanya Allah. Yarzuqu min haitsu la tahtasib. Allah yang memberikan rezeki, Allah sebagai Ar-Razik. Jangan kita berfungsi